Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal kimia dari Bu Risna, yaitu yang berjumlah 10 soal. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saksikan videonya. Di soal yang pertama kita diminta untuk mencari persamaan laju reaksi dari data di atas, yaitu P tambah 2Q menghasilkan R. Untuk mencari persamaan laju reaksi, kita menggunakan rumus V sama dengan K P pangkat M kali Q pangkat N. Untuk mencarinya, kita menggunakan dari data di atas, yaitu kita mencari ordn yang sama, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Kemudian kita masukkan ke rumus angkanya, yaitu 0,04 per 0,02 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat M. Dan ordn-nya 0,1 per 0,1 pangkat N. Kemudian kita coret saja 0,1 per 0,1 nya karena sudah sama. Kemudian kita masukkan 0,04 per 0,2 sama dengan 2, dan 0,2 per 0,1 pangkat M, yaitu 2M, 2 pangkat M. Kemudian M sama dengan 1 karena 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian kita mencari ordn, yaitu kita masukkan rumus V3 per V2 karena ordm nya sama agar memudahkan kita untuk mencari ordn, yaitu dengan masukkan datanya 0,18 per 0,02 dan 0,1 per 0,1 pangkat M dan 0,3 per 0,1 pangkat N. Kemudian kita coret 0,1 per 0,1 pangkat M nya karena sudah sama, dan kemudian 0,18 per 0,02 sama dengan 9, dan 0,3 per 0,1 pangkat N sama dengan 3N. Jadi N ini pangkat N sama dengan 2 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Berdasarkan teori tumbukan, yaitu konsentrasi reaktan akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel per reaksi yang tersedia dalam satuan volume, sehingga tumbukan antar partikel menjadi lebih banyak dan pada akhirnya mempercepat reaksi kimia. Menjelaskan soal nomor 3B, yaitu seorang ilmuwan melakukan 4 percobaan seperti berikut. Apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Jawabnya yaitu percobaan D, karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi, dan semakin pekat suatu larutan maka semakin cepat laju reaksi. Ini di soal nomor 4 kita akan diketahui soalnya, yaitu delta C sama dengan 0,002 mol per liter dan delta T nya sama dengan 10 sekon. Yang ditanya yaitu V atau laju. Jawabnya yaitu V sama dengan delta C per delta T, itulah rumusnya untuk mencari V. Kemudian kita masukkan V sama dengan nilai dari delta C itu 0,002 dan per delta T yaitu nilainya 10. Kemudian kita bagikan jadi V sama dengan 0,0002 sekon. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu A tambah 3B bereaksi menjadi 2C tambah 2D. Yang diketahui M1 nya yaitu 0,9986, M2 yang sama dengan 0,9746, dan T sama dengan 13,2 menit diubah menjadi sekon menjadi 792 sekon. Yang ditanya yaitu V atau laju. Jawabnya itu rumusnya dengan masukkan M nya yaitu 0,9986 dan S nya 0,9746. Kemudian kita kurangkan 0,9986 dikurang 0,9746 menjadi 0,0240. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu V sama dengan bereaksi per waktu sama dengan kita masukkan menjadi 0,0240 per 792 sama dengan 3,03 kali 10 pangkat min 5 mol per liter sekon. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang untuk mencari order reaksi totalnya.
yaitu kita melihat seperti data di atas ini. Kita menggunakan rumus V sama dengan K kali S pangkat M kali T pangkat N. Kemudian untuk kita pertama-tama mencari ORDM-nya, yaitu kita melihat nilai ORDN mana yang sama agar memudahkan kita mencari ORDM. Begitu juga sebaliknya, kita mengambil nilai ORDM yang sama agar memudahkan kita mencari ORDN. Untuk mencari ORDM-nya kita mengambil percobaan pertama dan kedua, yaitu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 0,08 per 0,02 sama dengan 0,6 per 0,3 pangkat M kali 0,25 per 0,25 pangkat N. Kemudian kita tebas saja nilai ORDN-nya karena sudah sama. Kemudian kita bagikan 0,08 per 0,02 sama dengan 4 dan 0,6 per 0,3 sama dengan 2 pangkat M. Kita tahu hasilnya 4, yaitu karena kita tahu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, jadi M-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian masih kita untuk mencari ORDN-nya, yaitu kita mengambil percobaan ketiga dan kedua karena memudahkan agar kita lebih mudah mencari ORDN-nya karena nilai ORDM-nya itu sama 0,3 dan 0,3. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu 0,16 per 0,02 sama dengan 0,3 per 0,3 pangkat M kali 0,5 per 0,25 pangkat N. Kemudian kita tebas saja 0,3 per 0,3 pangkat M-nya karena memiliki nilai yang sama. Kemudian kita masukkan 0,16 per 0,02 sama dengan 8 dan 0,5 per 0,25 pangkat N sama dengan 2N. Dan kemudian N-nya sama dengan 3 karena 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 yaitu sama dengan 8. Kemudian order reaksi totalnya yaitu tinggal kita tambahkan saja M dan N-nya, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Hasilnya yaitu 5. Yaitu jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasarkan teori tumbuhan. Jawabannya yaitu kenaikan suhu menyebabkan energi kinetik partikel bereaksi meningkat sehingga jumlah partikel dengan energi melebihi energi aktivasi meningkat. Tumbukan efektif lebih banyak terjadi dan reaksi berjalan lebih cepat. Akan jawab soal nomor 3 perbaikan, yaitu sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi. Jawabannya yaitu dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan katalis, memperkecil ukuran partikel bereaksi, memperbesar konsentrasi bereaksi, memperbesar tekanan dan menaikkan suhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu diketahui soalnya T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T2 60 derajat Celcius, kelipatan sama dengan 2 dan kenaikan suhunya sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya yaitu kita disuruh menentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Kemudian kita jawab dengan masukkan rumus, yaitu V2 sama dengan V1 kelipatan pangkat T2 kurang T1 per kenaikan suhu. Itu kita masukkan angkanya seperti yang di sini, yaitu V2 sama dengan V1, kelipatannya kita masukkan jadi 2 dan T2 kurang T1 nya kita masukkan 60 kurang 20 per kenaikan suhunya kita masukkan 10. Kemudian 60 kita kurangkan dengan 20 jadi 40 per 10. Kemudian V2 sama dengan V1 kita masukkan jadi kelipatannya kita buat menjadi 2 pangkat 4. Jadi hasilnya V2 sama dengan V1 sama dengan 16. Kenaikan suhunya menjadi 16. Di sini saya akan mencari jawaban soal nomor 5, yaitu yang diketahui persenan HCl sama dengan 37%, MR-nya sama dengan 36,5 dan Rho-nya sama dengan 1,19 kg per liter. Kemudian kita ubah menjadi mililiter menjadi tetap 1,19 gram per mililiter. Yang ditanya yaitu pertama molaritas, yang kedua laju HCl menjadi HCl yaitu dalam keadaan 500 ml dan 2 mol. Jadi saya akan menjawabnya, yaitu yang tentang molaritas yang pertama. Kita masukkan rumusnya, yaitu persenan HCl dikali 10 dikali Rho per mr. Itu kita masukkan angkanya 37 dikali 10 dikali 1,19 per 36,5
sama dengan 440,3 per 36,5 dan hasilnya 12,06 molaritas. Yang kedua kita mau cari laju HCl nya itu N1 per N2, N1 sama dengan N2, M1 V1 sama dengan M2 V2. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 12 karena M1 nya yang di atas ini sama dengan 12. Kita masukkan ke sini dikali V1. V1 nya belum dapat karena itu yang akan kita cari. Sama dengan M2 nya yaitu ini 2 mol. Kita masukkan ke sini dan dikali V2 500 dari sini. Kemudian kita kalikan yaitu V1 sama dengan 2 kali 500 per 12. Jadi V1 nya sama dengan 83,33 ml.